wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabih. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Pelajaran sore hari ini kitab Dakhirah tentang kesunahan membaca doa setelah membaca tasyahud akhir. Jadi setelah membaca tasyahud akhir, innaka hamidum majid, itu ada kesunahan membaca doa sebelum mengucapkan salam. Jadi sebelum salam itu ada sunnah untuk membaca doa yang disebut doa at-tasyahudul akhir, doa setelah membaca tasyahud akhir. Apa doanya? Nah, yang di sini disebutkan doa tasyahudil akhiri. Doa tasyahud akhir, di situ sudah ada harakatnya. Sudah. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnasil masihid dajjal wa minal maghrami wal ma'tham. Ya. Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Itu doa yang disunnahkan setelah membaca tasyahud akhir menjelang mengucapkan salam. Itu hukumnya sunnah. Nah, sekarang diartikan dulu doanya, ditulis di buku supaya mengerti ketika berdoa. Karena berdoa itu dikatakan innallaha la yaqbalu du'a min qalbin ghafilin. Allah tidak menerima doa orang yang hatinya lalai, tidak mengerti apa yang dia baca. Allahumma, ya Allah, artinya ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu dari azab neraka jahanam. Dari azab neraka jahanam. Azab itu artinya siksa. Koma wa min adzabil qabri, dan dari azab kubur, dan dari azab kubur. Koma, dan dari fitnah, dan dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari fitnah kehidupan dan kematian. Koma, dan dari kejelekan dan dari kejelekan fitnahnya Al-Masihid Dajjal, fitnahnya Dajjal, dan dari kejelekan fitnahnya Dajjal.
Koma dan daripada hutang, dan daripada hutang serta perbuatan dosa, dan daripada hutang serta perbuatan dosa. Ya, titik. Selanjutnya doanya, ya Allah, ya Allah, ampunilah, ya Allah, ampunilah dosaku. Apa yang telah aku dahulukan, apa yang telah aku dahulukan, dan apa yang aku akhirkan, dan apa yang aku akhirkan. Koma dan dosa yang aku rahasiakan, dan dosa yang aku rahasiakan, dan yang aku terangkan, dan yang aku terangkan, dan dosa yang aku melampaui batas, dan dosa yang aku melampaui batas. Serta dosa yang engkau lebih mengetahui, serta dosa yang engkau lebih mengetahui dari diriku. Titik. Engkaulah yang mendahulukan, engkaulah antal muqaddim, engkaulah yang mendahulukan, dan engkaulah yang mengakhirkan, dan engkaulah yang mengakhirkan, serta tiada Tuhan selain engkau, tiada Tuhan selain engkau. Nah, itu doa, arti doa tasyahud akhir. Jadi kalau ada waktu setelah tasyahud sambil menunggu imamnya salam, itu ada kesunahan membaca doa tasyahud akhir. Jangan diam saja. Kalau diam saja itu biasanya akan melamun. Ya, membayangkan apa kalau diam saja itu? Pasti pikirannya macam-macam. Ya, maka itu Rasulullah mengajarkan sebelum salam menunggu imam misalnya itu sambil berdoa, dan itu hukumnya sunnah.
di catatan kakinya itu di kitabnya ada catatan kaki riwayat an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza faragha ahadukum minat tasyahudil akhir, jika selesai kalian dari tasyahud akhir, falyata'awad billah min arba'in, maka hendaknya meminta perlindungan kepada Allah dari 4 perkara ini. Ya, jadi kalau sudah baca tasyahud akhir itu ada perintah Allah, perintah Nabi untuk berlindung dari 4 perkara. Dan ini semuanya penting. Kalau tidak berlindung dari hal ini bisa celaka di akhirat. Dari apa? Di dunia dan akhirat. Yang pertama, min adzabi jahannam, dari neraka jahannam. Apa neraka jahannam itu? Ya, wa minkum illa wariduha kana ala rabbika hatsman maqdiya, dikatakan, dan tidaklah setiap orang itu akan masuk kepada itu neraka jahannam. Ini ayat yang umum. Kebanyakan orang Islam yang berbuat dosa itu pasti akan disucikan atau dibersihkan dulu dosa-dosanya di mana? Di neraka. Nah, kecuali orang-orang yang ada yang tidak masuk neraka, masuk surga tanpa didahului masuk neraka, atau orang-orang yang diselamatkan ya dengan cara berdoa seperti ini. Neraka jahanam itu ngeri. Ya, neraka itu isinya apa? Isinya hanya siksa, ada panas api, ada hewan-hewan yang buas, ular, kalajengking, juga ada alat-alat penyiksa, ada setrika, ada tombak, ada gunting untuk menggunting lidah-lidah orang. Isinya mengerikan semua. Dan dalamnya neraka itu, berapa dalamnya neraka itu? Ya, neraka itu dalamnya kalau ada batu dilepaskan di atasnya itu sampai di dasar neraka itu selama 70 tahun baru sampai duk seperti itu. Berapa tingginya itu? Jadi kalau orang ingin meloloskan diri dari neraka, naik memanjat itu nggak mungkin bisa. Sebelum naik ke atas sudah ya terbakar, sudah nggak mungkin. Nah, itu ngeri. Sehingga bahkan Nabi Muhammad SAW itu berlindung dari neraka. Ya, kita ini yang berdosa banyak, maka harus lebih minta perlindungan dari neraka jahanam. Ya. Yang berikutnya kata Rasulullah, wa min adzabil qabri, dari azab kubur. Azab kubur itu siksaan di alam kubur. Orang-orang yang mati kemudian disolati, diusung ke kuburan, kemudian dipendam di liang lahatnya, setelah ditinggal oleh pelayatnya, itu akan didatangi 2 malaikat. Malaikat siapa? Mungkar dan Nakir, bertanya kepada dia dengan beberapa pertanyaan tentang iman. Man rabbuka wa man nabiyuka, siapa Tuhan kamu, siapa nabi kamu, wa madinuka, semuanya ditanya. Kalau dia bisa menjawab dengan imannya, dia dalam keadaan nikmat kuburannya itu diluaskan, kemudian dirupakan dengan taman-taman surga. Di situ dia istirahat untuk menunggu datangnya hari kiamat. Berapa lama lagi menunggu di alam kubur itu sampai datangnya kiamat? Berapa tahun kira-kira? Ya lama pokoknya.
Tapi orang yang tidak bisa menjawab pertanyaan mungkar nakir ini, dia akan dihimpit oleh kuburnya itu sehingga hatta sampai bersilangan tulang rusuk kanan dengan tulang rusuk yang kiri. Karena himpitan itu sangat sempit sampai tulang rusuk kanan dan tulang rusuk kiri ini masuk berhimpitan, bersilangan. Sakit apa tidak itu? Orang yang sudah mati itu tidak akan mati lagi. Mati itu cuman satu kali. Yang hidup di alam kubur itu adalah ruhnya, meskipun jasadnya mati, masih bisa merasakan sakit meskipun tidak bisa berbicara. Ya, setelah itu dari bawah kuburnya ini dinyalakan api untuk membakar dia, memanggang. Kemudian juga diberikan teman di alam kubur itu berupa apa? Temannya itu berupa ular yang setiap adzan, mendengar adzan itu akan menggigit dia. Ya, itu kemudian kuburannya dijadikan seperti jurang-jurang neraka. Setelah itu dia dipukul oleh malaikat mungkar nakir sampai masuk ke dalam lapisan bumi yang ketujuh. Sudah sangat dalam. Nah, itu dalam keadaan seperti itu sampai datangnya hari kiamat. Berapa lama itu dalam rasa sakitnya, dalam panasnya itu, dia nggak dibakar, cuman di bawahnya juga si api. Ya, itu mengerikan itu. Kalau di padang mahsyar itu rame-rame. Kalau di neraka rame-rame apa enggak? Masih ada temannya rame-rame. Tapi kalau di alam kubur itu sendiri. Ya, enggak ada teman di alam kubur itu. Siapa yang mau nemani dia? Nah, itu lama di situ. Oleh karena itu Nabi sendiri berlindung daripada azab kubur. Yang berikutnya, wa min fitnatil mahya wal mamat. Kata Nabi minta perlindungan yang ketiga dari fitnah kehidupan dan kematian. Fitnah kehidupan itu apa? Ya, semacam ini krisis membuat orang panik. Ya, ada juga pengaruh-pengaruh maksiat. Ya, pergaulan bebas, narkoba, semuanya itu berbahaya apa tidak bagi kita? Berbahaya sekali. Kalau kita tidak berlindung kepada Allah, terjerumus dalam perbuatan itu, nah akan celaka di dunia dan akhirat. Ya, jadi harus berlindung dari keburukan fitnah kehidupan ini. Dan juga fitnah kematian. Apa maksudnya fitnah kematian? Dari mati su'ul khatimah, mati dalam keadaan tidak bisa membawa iman. Ya, habis pesta-pesta mati. Ya, mati apa itu? Orang itu tidak bisa meminta mati dalam keadaan yang dia inginkan. Saya minta mati ketika sudah habis sholat, nggak bisa. Yang menentukan itu apa? Amal perbuatannya. Kalau kebiasaan dia ibadah, maka kemungkinan besar matinya dalam keadaan ibadah. Tapi kalau hidupnya itu main terus, maka matinya dalam keadaan apa? Main. Kalau hidupnya itu HP-an terus, maka matinya dalam keadaan apa itu? Ya, seperti itu. Matal mar'u ala ma'asya alaih. Orang itu mati tergantung kebiasaannya. Ya, kalau kebiasaannya narkoba, ya naudzubillah akan mati dalam kebiasaan. Kalau kebiasaannya nonton bola, matinya bagaimana? Ya mungkin dalam keadaan nonton bola dia mati, kebiasaannya seperti itu. Ya, jadi mati yang jelek itu adalah berbahaya. Bagaimana bisa menghindari mati yang jelek?
dengan doa seperti ini, minta supaya terhindar daripada fitnah kematian, tidak mati dalam keadaan yang bermaksiat kepada Allah. Minta mati ketika ibadah kepada Allah, ketika bertaubat kepada Allah. Nah, itu semuanya bisa diwujudkan oleh Allah kalau kita berdoa. Kalau enggak berdoa, ya kemungkinan sulit untuk mati dalam keadaan yang baik. Yang berikutnya, wa min syarri al-masihid dajjal, rawahul Bukhari wa Muslim. Yang terakhir ini dari fitnahnya al-masihid dajjal. Nah, di akhir zaman itu fitnah yang paling besar daripada pergaulan bebas semuanya, itu yang paling berbahaya itu fitnahnya dajjal. Ya, dajjal itu apa? Dajjal itu adalah makhluk seperti kita manusia. Dia adalah akan menyesatkan seluruh manusia daripada iman kepada Allah dan Nabi Muhammad. Ya, dajjal itu akan hidup selama 1 tahun. Tapi dajjal itu sudah hidup sejak zaman dulu. Cuman dia dalam keadaan terikat rantai. Pernah diceritakan ada beberapa rombongan sahabat Nabi dari Madinah itu ditugaskan ekspedisi keluar daerah naik perahu. Sampai di tengah laut terjadi badai dan kelompok sahabat Nabi ini terombang-ambing dan terdampar di satu pulau kosong. Kemudian setelah itu para sahabat Nabi ini masuk ke tengah pulau itu dan menemukan satu binatang yang bisa berbicara, namanya al-jassasah. Ya, berbulu lebat dan dia bisa berbicara dengan bahasa manusia. Ya, enggak pernah ditemukan selain para sahabat itu saja, al-jassasah. Kemudian al-jassasah itu bertanya, "Man antum? Siapa kalian semua ini?" Maka para sahabat Nabi menyatakan, "Ana min ashabi Rasulillah min Madinah." Kita ini semua dari sahabat Nabi yang berasal dari Madinah. Ya. Atub'atsu huwa, apakah sudah diutus Nabi Muhammad? Sudah. Nah, berarti ini kamu akan menemui satu makhluk Allah yang akan membuat fitnah di akhir zaman. Kamu datang ke tengah ini pulau, di situ ada satu tempat yang di situ terikat, namanya Dajjal. Dan ikatan Dajjal itu nanti akan terlepas di akhir zaman. Ya, akhirnya ditelusuri, benar menemukan satu tempat, di situ ada seperti manusia, matanya satu. Ya, matanya satu. Kemudian dia terikat, kakinya di atas, rantainya ini sampai tembus ke langit, dan kepalanya di bawah, rantainya sampai tembus ke dalam tanah. Kemudian setelah datang menemui Dajjal, ditanya, "Siapa kalian?" "Kami dari Madinah, umat Nabi Muhammad." Maka Dajjal bertanya, "Maka sebentar lagi saya akan lepas ini rantainya." Nah, kemudian bertanya, ini 3 hal yang menjadi tanda keluarnya Dajjal itu. Yang pertama, telah diutusnya Nabi. Yang kedua, bertanya tentang apakah Al-Bahri itu danau Tabaristan itu masih ada airnya. Maka dikatakan masih ada airnya. Danau Tabaristan itu ada di Palestina, di Israel, yang menjadi sumber air utama. Oh, kalau nanti itu airnya habis, saya akan lepas ini. Yang kedua adalah bertanya tentang kebun kurma di Baisan, juga ada di Palestina. Kalau kebun kurma itu sekarang masih berbuah apa enggak? Iya, masih berbuah. Nanti kalau sudah kering, mati semua, saya itu sudah waktunya keluar.
Nah, sekarang sudah nggak ada kebun kurma Baisan, semuanya jadi perkampungan Israel, dan sumber air itu juga tinggal sedikit karena diambil untuk minum dan kebutuhan orang-orang Israel ini. Ya, jadi itu. Kemudian Dajjal lagi berkata, saya nanti akan keluar dan akan membuat fitnah di bumi ini selama 1 tahun. Nah, tapi 40 hari bukan. Tapi 1 harinya Dajjal ini, hari pertama seperti 1 tahun, hari kedua seperti 1 bulan, hari ketiga seperti 1 minggu, dan hari-hari berikutnya seperti 1 hari biasa. Dalam waktu 40 hari itu bisa menguasai seluruh dunia dan mengkafirkan semua orang kecuali yang menyelamatkan diri ke Mekkah dan Madinah. Ya, jadi kalau di Pasuruan ini pasti kena fitnahnya Dajjal. Ya. Fitnahnya Dajjal itu dikasih 2 pilihan kalau dia ditangkap. Kamu orang Islam, ya, kamu mau menyembah saya bebaskan, saya berikan fasilitas seperti surga. Mau pesta-pesta, mau minum keras, silahkan, bebas ya. Tapi kalau kamu tidak beriman, kamu akan saya siksa seperti di neraka, akan dibunuh oleh Dajjal itu. Kalau imannya nggak kuat bagaimana? Milih selamat apa mempertahankan iman kira-kira? Ya, kalau imannya nggak kuat pasti milih jadi pengikut Dajjal itu. Ya, dan Dajjal itu sakti, nggak bisa mati kecuali dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Nah, itu berat fitnahnya Dajjal itu. Semua orang akan terkena kecuali yang ada di kota Mekkah dan Madinah, di Haramain. Nah, oleh karena itu Nabi menganjurkan untuk membaca ini doa supaya selamat dari pengaruh fitnahnya Dajjal. Bahaya kalau kita ditangkap misalkan kemudian dipaksa, kalau enggak mau diancam, mau dibunuh, kira-kira kuat apa enggak iman ini? Ya, kalau imannya lemah dia akan kafir, ikut Dajjal, menyembah Dajjal. Kalau imannya kuat, resiko dia akan disiksa sampai mati. Enak apa enggak ini pilihan 2 ini? Enggak enak. Makanya kita berlindung jangan sampai bertemu Dajjal, bahaya. Nah, wa min syarri fitnatil masihid Dajjal. Setelah itu dilanjutkan doanya, Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma asraftu wa ma anta alam bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Ya Allah, ampuni dosaku yang sudah berlalu dan yang akan aku lakukan, yang aku sembunyikan ataupun yang aku terangkan, dan dosa-dosa yang aku lampaui batas ya. Itu semua minta diampuni dosa kita di dalam sholat. Dan doa di dalam sholat itu adalah diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Setelah itu baru salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, kalau doa yang kedua ini rawahu Muslim, riwayatnya Imam Muslim. Kalau doa yang pertama riwayat Imam Bukhari, artinya ini hadis-hadisnya sahih semua, sunnah. Nah, kita harus hafalkan ini supaya selamat daripada azab kubur. Ingin selamat apa enggak? Ya, ini harus hafal. Kalau enggak hafal ya nggak selamat, nanti kemungkinannya bahaya ya, jadi harus dihafalkan. Makanya yang di kitab ini harus dihafalkan ya, karena ini penting untuk kebutuhan kita dalam doa-doa sholat dan juga kebutuhan perlindungan dari fitnah-fitnah tersebut ya. Berarti tinggal nanti hafalannya kita baca bersama-sama.
mulai dari at-tahiyat ya sampai sholawat Ibrahimiyah, sampai pula doa tasyahud akhir. Dari at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala ali Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala ali Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inni a'udzu bika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal wa minal maghrami wal ma'tham. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni. Antal muqaddimu wa antal muakhir. La ilaha illallah anta. Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum. Nanti hafalannya distorkan ya. Kita baca abda'u.